Oke, anak-anak sudah bisa kan pecahan biasa jadi pecahan campuran atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Kembali lagi dengan Bapak kita masih lanjutkan dengan perubahan bentuk pecahan ya. Yang ketiga, kita akan mencoba belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah, oke, pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan baik-baik ya. Tadi kita sudah belajar desimal itu ada yang per 10 dan ada yang per 100. Oke, misalnya ini cara yang pertama nih ya. Cara yang pertama misalnya per 10 ya, ini per 10. Cara yang pertama yang per 10. Nah, per 10. Misalnya ada sebuah soal 3/5. Nah, 3/5 berapa sih bentuk per 10 dari 3/5 itu? Ya, ingat per 10 itu satu angka di belakang koma. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma pasti per 10, pasti per 10. 35 nih kita ubah menjadi desimal ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara dibagi 3 dibagi 5 ya. Oke, 3 dibagi 5. Cara yang pertama. Nah, 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 bisa enggak? Tidak. Bagaimana biar bisa? Tambahi 0, maka di atas tambah 0, 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jadi 3/5 itu sama dengan 0,6. Oke? Itu untuk yang per 10. Misalnya kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua misalnya yang per 100 nih. 1/4 misalnya nih. 1/4 ya. Harus dibagi kita ubah menjadi per 100. Per 100 ya, per 100 ya, lupa ulang dulu ya. Per 100 ya, per 100 itu artinya sama dengan dua angka di belakang koma, ya. Per 100 itu dua angka di belakang koma. Misalnya kita ambil contoh tadi, contoh yang kedua adalah 1/4 nih. 1/4 itu kalau bentuk per 100-nya seperti apa sih? Cara yang pertama adalah dengan cara dibagi 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4. Oke, misalnya 10 ya. Jadi 10 karena 1 nggak bisa dibagi dengan 4. Ketika kita menambah 0 di dalam, maka hasilnya ditambah 0, koma. Oke, 10 dibagi 4 sama dengan 2 ya, karena 2 dikali 4 adalah angka yang paling mendekati dengan 10. 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2 ya. Nah, masih ada sisanya nih 2. Berarti harus ditambah lagi ya. Nolnya kita tambah lagi nolnya, tapi kita tidak menambah 0 di atas lagi ya. Cukup sekali saja. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi 1/4 itu ya sama dengan 0,25. Oke, dua angka di belakang koma. Yang per 10 berarti satu angka di belakang koma. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pecahan desimal
menjadi pecahan biasa. Bagaimana ya caranya? Sangat gampang sekali. Oke, kita ambil contoh nih ya. Contoh ya, kita ambil contoh misalnya 0,2. Nah, 0,2 itu berapa sih pecahan biasanya? Nah, untuk mengubah seperti ini ya, kita tidak perlu menghitung. Tidak perlu menghitung ya. Cukup melihat saja berapa angka di belakang komanya atau angka pada desimalnya itu berapa. Oke, Bapak contohkan misalnya 0,2 ya. Satu angka di belakang koma tadi berapa? Per 10. Terus angka yang di atasnya mana? Ini, angka 2 ini tinggal dipindah aja. Selesai. Jadi tidak usah ngitung ya. Kalau misalnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu paling gampang. Oke. Kalau satu angka di belakang koma pasti per 10 dan angkanya yaitu sendiri. Terus kalau misalnya angkanya hidup, Pak, di depan misalnya 1,5. 1,5 itu jadi berapa? Ini juga sangat gampang, tidak perlu menghitung. Tinggal lihat penyebutnya satu angka di belakang koma pasti per 10. Terus yang di depan gimana? Yang di pembilangan jadi pembilangannya gimana? Ya, dipakai semua karena angka 1 adalah angka hidup ya. Jadi tinggal ditulis saja 15. Nah, gampang ya. Kalau misalnya kita ambil contoh nih 0,05 misalnya nih. Jadi berapa ya pecahan biasanya? Nah, tinggal dilihat dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Maka pasti jawabannya adalah per 100. Ya, dua angka di belakang koma adalah per 100. Angka yang di sini berapa? Digunakan adalah angka yang hidupnya saja. Angka yang hidupnya adalah angka 5. Jadi 0,05 itu sama dengan 5 per 100. Oke, contoh yang terakhir misalnya nih 0, jangan deh. Misalnya 1,25. Nah, 1,25 itu berapa ya pecahan biasanya? Itu gampang sekali. Dua angka di belakang koma pasti 100. Angka yang di atas gimana? Tinggal ditulis semuanya karena ketiganya adalah angka hidup ya. Jadi 1,25 sama dengan 125 per 100.